Hai EduLabers, salam kenal ya. Nama saya Farhan dari EduLab Indonesia. Dan hari ini, di video kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, ini untuk bekal juga ya teman-teman di tahun depan. Jadi mulai mempersiapkan dari sekarang, ngelihat contoh-contoh soal UTBK tuh kayak gimana sih. Jadi semoga tahun depan itu teman-teman bisa sudah lebih paham dan bisa lebih ada persiapannya. Oke, sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan kita belajar bareng-bareng di video ini. Oke, untuk di video kali ini kita akan bahas 5 soal ya. Nanti ke depannya soal-soal yang kemarin itu mirip ya yang muncul di UTBK 2024. Nah, di sini kita sudah mulai lihat ada soal yang pertama. Urutan di 3 bilangan 2 kurang 2 per 3, 1,33, 1,33% dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, sebelum kita kerjakan, kalau misalnya kita mau ngurutin bilangan ya, itu yang paling gampang untuk ngurutin atau nentuin mana yang paling besar dan mana yang paling kecil, itu kalau semua pecahannya atau semua bilangan itu dalam format yang sama. Dan kalau kita bandingkan antara bentuk pecahan dan juga bentuk desimal, itu lebih mudah kalau kita membandingkan bilangan itu dalam bentuk desimalnya. Jadi kita akan coba ya, untuk soal ini kita akan ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Misalkan di soal nomor 1 ini ada angka 2 dikurang dengan 2 per 3. Oke, 2 kurang 2 per 3 ini akan kita sederhanakan dulu menjadi 2 per 1 dikurang dengan 2 per 3. Jadi sama dengan 6 dikurang 2 per 3 sama dengan 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 kalau kita bagi itu jadinya 1,33 dan ini akan terus berlanjut ya, nggak akan berhenti 1,33-nya. Oke, itu untuk yang 2 kurang 2 per 3. Nah, berikutnya kita bandingkan dengan yang 1,33. 1,33 ya udah gitu ya, tetap 1,33 aja. Kalaupun misalkan kita mau variasikan biar banyak angkanya sama, 1,33 ini sama saja dengan 1,33, belakangnya boleh kita tambahin dengan 0. Berapa banyak pun nolnya itu nggak akan ngaruh ke nilainya ya, karena kalau ada angka 0 di belakang koma itu di bagian belakang banget maksudnya, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir 133,33%. Untuk yang belum tahu, kalau persen itu sebenarnya makna lain dari per 100. Jadi kalau 133,33% artinya 133,33 per 100. Dan ini kalau kita bagi jadinya 1,3333. Oke, sekarang kita bandingkan ya antara 1,33 dan seterusnya nggak berhenti dengan 1,33000 dengan 1,333. Yang paling kecil yang mana? Oke, kita coba bandingkan nih. Ke bawah sini jadi 1,333333 dan seterusnya 1,33000 dengan 1,3333. Nah, cara paling gampang ya buat ngebandingin mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, coba kita potong dulu aja. Jadi kita bagi segini, kita ambil yang bagian samanya aja. Nah, bagian samanya kita abaikan. Kita tinggal lihat yang bagian belakangnya aja. Antara 333 dengan 00 dan 33 lebih besar yang mana? Maka urutannya adalah ini yang pertama, kemudian 1,3333 yang kedua, dan terakhir yang 1,3300. Jadi kalau kita urutkan kembali dari yang paling besar ke yang paling kecil, itu adalah 2 dikurang 2 per 3. Kemudian setelah itu yang 133,33% dan yang terakhir adalah 1,33. Oke, itu untuk soal pertama, semoga bisa dipahami. Jadi jawabannya adalah yang E ya.
sesuai dengan jawaban yang sudah kita dapat. Oke, jawabannya E. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini ada tabel yang cukup rumit ya kalau misalkan teman-teman belum terbiasa nih dengan melihat soal yang tipe seperti ini. Jadi ini tuh namanya tabel operasi, dan operasi itu tergantung sama bentuk soalnya, bisa beda-beda setiap soal definisi operasinya. Di soal ini misalkan operasi tanda silang itu didefinisikan sebagai A silang B, artinya A bulat B dikurangi dengan A. Nah, nanti nilai A dari A bulat B ini kita patokannya dari tabel yang di atas. Oke, kita langsung aja coba ya. Di nilai P-nya misalkan, nilai P itu ada 2 bagian. Ada yang 4 bulat 3. Oke, kita coba. Kan di soalnya dituliskan kalau A silang B itu artinya A bulat B dikurang dengan A. Oke, kita akan coba tuliskan yang diminta, yaitu 4 silang 3. Ini artinya teman-teman, kita akan mengganti angka atau simbol A itu dengan angka 4 dan simbol B dengan angka 3 ke rumus yang sebelah kanannya. Maka menjadi 4 bulat 3 dikurang dengan A-nya 4. Nah, sekarang gimana cara nyari 4 bulat 3? Kita lihat di tabelnya ya. Kalau kita misalkan ambil patokannya 4 yang sebelah kiri dan 3 yang sebelah kanan, kita coba ambil 1 garis lurus ke kanan dan 1 garis lurus ke bawah. Mereka ketemunya di mana? Ketemunya di angka 19. Artinya 4 bulat 3 itu sama dengan 19. Dan 19 dikurang 4 itu hasilnya sama dengan 5. Oke, itu untuk yang 4 bulat, yang 4 silang 3. Nah, berikutnya kita akan cari lagi yang nilai dari 3 bulat 3. Untuk 3 bulat 3, maka kita gunakan teknik yang sama seperti tadi mencari 4 bulat 3. Kita ambil 3 di sebelah kiri. Oke. Dan kemudian ambil 3 yang di bagian atasnya. Kita ambil garis lurus ke kanan dan garis lurus ke bawah. Mereka ketemunya di angka 15. Jadi 3 bulat 3 itu sama dengan 15. Oh iya, maaf tadi ini salah ya. 19 kurang 4 itu bukan 5, tapi harusnya 15. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai P-nya itu kalau kita tuliskan kembali, dia kan 4 silang 3 atau 3 bulat 3. Dan ternyata dari hasil yang kita dapatkan, 4 silang 3 itu adalah 15. Dan 3 bulat 3 juga 15, sedangkan nilai Q-nya adalah 14. Nah, sudah konsisten ya, di bagian P-nya ternyata nilainya sama-sama 15 dan Q-nya adalah 14. Kalau begitu, kesimpulannya adalah nilai P lebih besar daripada nilai Q-nya. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, ini mungkin salah satu soal yang sering dianggap sulit ya bagi sebagian siswa, padahal kalau misalkan kita tahu konsepnya nih, ini tuh soal yang relatif mudah sebenarnya. Kita tinggal memikirkan apa sih makna inverse itu. Nah, teman-teman sekarang gini, kalau misalkan di dalam fungsi itu kan kita kenal 2 istilah ya. Ada istilah domain dan ada istilah kodomain. Maka kalau kita mencari inverse, sebenarnya hanya tinggal membalikan saja kondisi domain dan juga kodomainnya. Ini kita berikan ilustrasi sederhana ya. Kan kalau waktu di SMA atau mungkin di SMP pernah lihat yang seperti ini teman-teman. Ini namanya diagram panah ya. Di sini misalkan ada himpunan A dan di sebelah kanan sini ada himpunan B. Arahnya itu dari kiri ke kanan. Oke. Ini misalkan dalam bentuk F. Fungsi F maksudnya. Dan kalau misalkan dari kiri ke kanan, dari A ke B, kita tulisnya menjadi F dalam kurung A itu sama dengan B. Nah, karena bagi F itu domainnya adalah A, sedangkan kodomainnya adalah yang B. Dan kalau kita inversekan, itu sebenarnya hanya tinggal membalikan arah aja, membalikan tanda panahnya dari kanan ke sebelah kiri. Inilah yang dinamakan sebagai F inverse. Maka bagi F inverse,
domainnya bukan lagi A, tapi menjadi B, dan kodomainnya adalah A. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah bentuk inverse ke bentuk F biasa, itu hanya tinggal membolak-balikan antara A dan B dengan A. Ini dengan catatan bahwa F dan F inverse itu saling inverse ya. Oke, sekarang kita coba lihat di soalnya. Di sini disebutkan bahwa Fx itu sama dengan X dibagi 4 ditambah dengan A. Oke, ini yang diketahuinya. Kemudian yang berikutnya adalah F inverse 16 itu sama dengan A kuadrat dikurang dengan 4A. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita mau mengubah F inverse yang ini, F inverse 16 menjadi F biasa, maka kita gunakan konsep yang tadi ya. Tinggal kita tukar posisinya menjadi F dalam kurung A kuadrat dikurang dengan 4A itu sama dengan 16. Oke, dan ingat bahwa di awal kita punya Fx itu sama dengan X dibagi 4 ditambah dengan A. Maka kita punya dua ya di sini. Pertama, ketika kita mengganti X itu menjadi A kuadrat minus 4A, maka X bagi 4 tambahannya itu akan sama dengan 16. Oke, yang pertama coba kita giniin dulu. Kita akan coba buat dua persamaan. Yang pertama adalah X dibagi 4 ditambah dengan A itu sama dengan 16. Artinya X dibagi 4 sama dengan 16 dikurangi dengan A. Tinggal kita kali 4 ya. Jadi X sama dengan 4 dikali 16 dikurang A. Kemudian X-nya sama dengan, kita kali ke dalam, 4 kali ke 16 dan 4 kali ke minus A. Jadi 64 dikurang dengan 4A. Terus ini buat apa nih? Nah, kita lihat ke persamaan yang kedua. Persamaan yang keduanya kita ambil dari yang A kuadrat dikurang dengan 4A itu sama dengan X. Kita tinggal masukkan nilai X yang sudah kita peroleh tadi. A kuadrat dikurangi dengan 4A sama dengan 64 dikurang dengan 4A. Dan kalau kita lihat ternyata ada yang habis di sini ya. 4 minus 4A-nya dengan minus 4A-nya bisa habis teman-teman. Jadi tinggal A kuadrat itu sama dengan 64. Nah, kalau A kuadrat itu sama dengan 64, maka nilai A-nya itu sama dengan, betul, sama dengan 8. Tapi ada lagi, atau A sama dengan minus 8. Kalau secara konsep seperti ini. Tapi kita lihat di soal. Ternyata di soalnya dia minta bahwa bilangan real A-nya itu harus bilangan yang positif. Jadi kita hanya mengambil yang A sama dengan 8 saja, sedangkan yang A sama dengan min 8 itu tidak memenuhi. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Di soalnya nilai P itu adalah 8 dan nilai Q-nya adalah 4. Maka otomatis nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Jawabannya adalah yang A. Oke, untuk nomor 3 ini semoga teman-teman bisa pahami ya. Karena ini termasuk soal yang langganan banget buat muncul. Di setiap tes itu biasanya suka muncul bentuk inverse dan juga bentuk komposisi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oh iya, kemarin itu di soal UTBK itu ada yang beda nih dari soal-soal UTBK sebelumnya. Kalau biasanya di UTBK itu hanya soal pilihan ganda saja, di tahun ini ada soal yang bentuknya isian singkat. Jadi teman-teman itu menuliskan langsung jawabannya saja dalam bentuk bilangan cacah. Contohnya di nomor 4 ini. Min akar pangkat 5 dari 8 pangkat 10 dikurang dengan min 5 dikali 18 bagi P pangkat 1/3 tambah 4 sama dengan min 45. Maka nilai P-nya sama dengan berapa? Oke, sebelum kita bahas soalnya, saya mau bahas dulu ya beberapa konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah bentuk akar itu bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Contohnya, akar pangkat N dari A pangkat M
itu bisa kita ubah menjadi A pangkat M dibagi dengan N. Kemudian yang kedua, kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya ini bukan ditambah, tapi pangkatnya menjadi dikalikan, jadi M dikali dengan N. Oke, sekarang kita coba mulai bahas soalnya. Di sini ada min akar pangkat 5 dari 8 pangkat 10 dikurang dengan min 5 kali dengan 18 dibagi P pangkat 1/3 ditambah 4 sama dengan min 45. Yang awal dulu ya, ini kita bisa gunakan konsep yang tadi sebelah kiri, jadi minus 8-nya tetap ada, pangkatnya menjadi M bagi N. Kalau selesai konsepnya, maka di soalnya menjadi 10/5. Oke, kemudian lanjut sebelah kanan. Ini ada bentuk min 5. Teman-teman kalau misalkan ada minus, kemudian ada kurung lagi, itu sebenarnya kita bisa kalikan ya. Jadi min kali min 5. Artinya ini jadi plus 5 kali 18 dibagi dengan P pangkat 1/3 ditambah dengan 4 sama dengan negatif 45. Oke, ini jadi minus 8 pangkat 10 bagi 5, 2. Jadi ditambah dengan yang sebelah kanan, ini kan ada dua operasi ya. Ada operasi kali dan ada operasi bagi. Dua-duanya itu sama-sama kuat sebenarnya. Tapi kalau konteksnya dalam bentuk kali dan bagi, itu kita akan dahulukan operasi mana yang duluan ditulis. Di soal ini, yang duluan adalah perkalian. Jadi yang akan kita gunakan adalah 5 kali 18-nya dulu. 5 kali 18, 90. Dibagi P pangkat 1/3 ditambah dengan 4 sama dengan min 45. Min 8 pangkat 2 jadinya min 64 ditambah, ini biar lebih enak dilihat kita jadikan bentuk pecahan saja ya. 90 dibagi P pangkat 1/3 ditambah dengan 4 sama dengan min 45. Maka jadi 90 per P pangkat 1/3 min 64 ditambah 4 jadi min 60 sama dengan min 45. Oke, atau 90 dibagi P pangkat 1/3 itu sama dengan 15. Oke, kita lanjut di sebelah kanan. Kita bisa sekalian langsung dikalikan saja. Maka akan diperoleh 15 dikali P pangkat 1/3 itu sama dengan 90. Bisa kita bagi ya, jadi P pangkat 1/3 sama dengan 90 dibagi dengan 15, atau P pangkat 1/3 sama dengan 6. Nah sekarang gimana dari sini kita bisa dapat nilai P-nya, karena di soal itu mintanya nilai P ya. Kita coba lihat konsep yang kedua tadi. A pangkat M dipangkatkan dengan N akan sama dengan A pangkat M dikali N, pangkatnya dikalikan. Maka kita akan berpikir di sini, kira-kira P pangkat 1/3 perlu kita pangkatkan dengan berapa agar 1/3 ini jadi 1 aja. Nah jawabannya adalah kita pangkatkan dengan 3, tapi harus adil. Jadi kalau sebelah kiri kita pangkatkan dengan 3, sebelah kanan pun juga kita pangkatkan dengan 3. Yang sebelah kiri jadinya tinggal P saja, karena 1/3 kali 3 jadi 1. Sebelah kanan 6 pangkat 3 itu 216. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Ini soal tentang kaidah pencacahan. Banyak cara menyusun huruf-huruf A, B, C, D, E, F, dan G secara berjajar dengan huruf-huruf A, C, E-nya selalu berdampingan adalah berapa banyak? Oke, sebelum kita mulai bahas, pertama, kalau misalkan teman-teman nanti menemukan ada N unsur yang berbeda, itu disusun secara berjajar
maka banyak caranya itu sama dengan n faktorial. Nah, sekarang di soal ini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 unsur ya. Tapi hati-hati, di sini ada syaratnya bahwa A, C, dan E-nya selalu berdampingan. Jadi kalau A, C, dan E itu berdampingan, maka mereka emang harus selalu bareng-bareng. Jadi nggak boleh misalkan A, B, C, E. Nah, ini tidak diizinkan di soalnya, karena kalau seperti ini namanya A, C, dan E-nya tidak lagi berdampingan, hanya C dan E saja, karena ada B di tengah-tengah A dan C. Jadi yang harusnya bisa sesuai dengan soal adalah kalau A, C, dan E-nya kita pasangin aja bareng-bareng. Kita bungkus mereka dalam satu kotak, dan sisanya adalah B, D, F, dan G. Maka perhatikan K, A, C, E ini karena mereka selalu berbarengan, selalu berdampingan, maka seolah-olah mereka itu hanya satu huruf saja. Oke, yang segini itu seolah hanya satu huruf saja. Nah, sedangkan totalnya sekarang, awalnya kan kita punya 7 huruf ya, dari A sampai G. Tapi karena A, C, dan E-nya itu selalu berbarengan, maka sekarang kita hanya tinggal punya seolah ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Jadi seolah hanya ada 5 huruf saja. Nah, sehingga kalau kita mencari banyak caranya, ini nggak bisa langsung yang n faktorial, nggak bisa langsung 7 faktorial gitu. Maka kita cari ya banyak caranya atau banyak susunannya. Itu sama dengan kita coba bikin dulu deskripsi secara kata-katanya sebelum menyusun angkanya. Pertama adalah kita akan menyusun, saya kasih tanda kutip, menyusun seolah 5 huruf yang berbeda. Oke, artinya kita akan susun A, C, E dianggap sebagai satu huruf, kemudian B, D, F, dan G. Itu ada 5 huruf. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa meskipun A, C, dan E itu mereka selalu berbarengan, tapi sebenarnya A, C, dan E ini juga mereka boleh bertukar tempat. Boleh bertukar tempat. Maksudnya gimana bertukar tempat? Kan kalau A, C, dan E ini berbarengan, nggak harus A, C, dan E. Bisa juga mereka A, E, dan C. Bisa juga A, E misalnya ya, E, C, dan A, dan lain-lain. Maka tidak cukup hanya menyusun seolah 5 huruf berbeda, tapi juga kita harus menyusun 3 huruf, yaitu huruf A, C, dan E. Dan mereka semuanya huruf yang berbeda. 5 huruf ini kita susun berjajar dan berbeda, maka tinggal gunakan rumusnya n faktorial. Tapi bukan 7 ya, yang dipakai adalah 5. Jadi ini sama dengan 5 faktorial. Ada dan itu berasosiasi dengan operasi kali. Menyusun 3 huruf berarti 3 faktorial. Tinggal kita uraikan saja. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali lagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 itu 20. 3, 2, 1, 6 dikali dengan 3, 2, 1, 6 lagi. 20 kali 6 itu 120 dikali dengan 6. Dan hasilnya sama dengan 720. Oke, itu banyak cara menyusun ACE secara A, B, C, D, E, F, G secara berjajar dengan huruf-huruf ACE-nya selalu berdampingan. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan soal nomor 5 dan sekaligus jadi pembahasan terakhir kita untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat
dan kalian jadi punya gambaran tentang soal UTBK di tahun depan. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe YouTube EduLab Indonesia. Saya Farhan, terima kasih. Dadah.